Pernah kepikiran gak sih kenapa ada orang yang kalau ulang tahun itu heboh banget? Sementara yang lain kayak ya udah hari biasa aja. Nah, kali ini kita akan mencoba bedah bersama bareng sisi psikologis di balik fenomena ini. Jadi, sebenarnya ada apa sih? Apa ini cuma soal sedih-sedihan tanda udah dewasa, atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam dari itu? Yuk, kita cari tahu. Oke, coba bayangkan ya. Di satu sisi ada si penggila ulang tahun, pesta, balon, media sosial ramai. Di sisi lain ada si minimalis. Buat mereka ya ini cuma 24 jam biasa. Kontras banget kan? Nah, perbedaan drastis ini menunjukkan kalau ada sesuatu yang kompleks yang terjadi di kepala kita. Alasan pertama yang akan kita bahas ini jujur dan paling emosional. Ini semua tentang bagaimana pengalaman masa lalu bisa membentuk cara kita melihat perayaan di masa sekarang. Jadi mereka nggak merayakannya bukan karena mereka nggak peduli. Justru sebaliknya karena dulu rasa peduli itu pernah terasa sakit banget. Ini semacam mekanisme pertahanan diri. Akar masalahnya itu ada dalam konsep psikologi yang kuat banget. Namanya ketidakberdayaan yang dipelajari. Gampangnya begini deh. Setelah dikecewain berkali-kali di hari yang harusnya spesial, otak kita mulai belajar pelajaran pahit. Kalau berharap nanti sakit, mending nggak usah berharap sama sekali. Ini cara memikirkan kita melindungi diri dari kecewa lagi. Prosesnya tuh kira-kira begini. Pertama, ada kejadian yang nyakitin. Mungkin teman lupa atau keluarga terlalu sibuk. Lama-lama biaya emosional untuk berharap jadi terlalu mahal. Akhirnya buat melindungi diri otak kita beradaptasi dengan cara ya tidak lagi menganggap hari itu penting. Ya, tapi tunggu dulu. Enggak semua orang yang cuek sama ulang tahun itu punya luka batin loh. Buat banyak dari kita. Alasannya jauh lebih berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tekanan hidup modern. Ceritanya sudah beda lagi. Nah, alasan kedua ini kayaknya kita semua pernah ngerasain deh hidup yang serba cepat di mana waktu itu rasanya jadi barang mewah. Kerjaan, tugas kuliah, mengurus keluarga. Duh, hidup itu rasanya kayak to-do list yang enggak ada habisnya. Di tengah-tengah semua kekacauan itu, ya wajar aja kan kalau tanggal-tanggal spesial di kalender jadi kelihatan biasa aja. Bahkan kadang terlewat. Secara psikologis ini ada namanya loh. Kebutaan waktu. Otak kita tuh kayak pakai kacamata kuda. Fokusnya cuma ke tugas berikutnya. Kebiasaan ini ngapain? Ya, akibatnya kita jadi buta sama momen penting hari itu. Tahu-tahu udah malam aja dan hari spesial itu lewat begitu aja. Jadi intinya begini. Ini bukan sengaja ngelupain. Ulang tahunnya tuh nggak diabaikan tapi lebih ke mendorong sama hal-hal lain yang lebih mendesak. Ini soal kapasitas mental. Bukan soal nggak pengin menyala. Dan ini membawa kita ke alasan ketiga. Alasan terakhir yang beda banget. Ini bukan soal luka. Bukan juga soal sibuk. Ini soal kekuatan dari dalam. Coba pikirin deh. Sumber harga diri kita itu mungkin ada dua jenis. Pertama, validasi dari luar. Pujian, kado, perhatian orang. Tapi ada sumber lain yang jauh lebih kuat. Validasi internal. Nah, inilah kepuasan yang datang murni dari diri kita sendiri, dari rasa mandiri dan kesadaran akan kemampuan diri. Ini nyambung banget sama teori psikologi keren yang namanya teori determinasi diri. Intinya sederhana, kebahagiaan yang paling stabil itu bukan datang dari omongan orang, tapi dari perasaan kita punya kendali atas hidup kita dan kepuasan yang kita temukan dari dalam. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya ya. Ini bukan soal kesepian. Tapi soal kemandirian. Kesadaran kalau nilai diri kita itu bukan diukur dari satu hari perayaan dalam setahun, tapi dibangun setiap hari dari dalam diri kita sendiri. Oke, jadi apa sih kesimpulannya dari semua ini? Ternyata cara seseorang memandang ulang tahunnya itu seringki cerminan filosofi hidupnya secara keseluruhan. Orang yang papan skornya ada di dalam diri sendiri itu biasanya punya ciri-ciri kayak gini. Mereka nggak butuh jadi pusat perhatian. Enggak haus pengakuan, dan justru ngerasa nyaman dalam ketenangan. Bagi mereka setiap hari itu punya keistimewaannya sendiri. Pada akhirnya ini soal pergeseran cara pandang yang dalam banget. Bukan lagi nunggu setahun sekali buat ngerasa spesial,
Tapi soal bagaimana kita bisa nemuin rasa syukur dan merasa hidup di setiap hari yang kita jalani. Jadi, kita sudah melihat 3 jalur yang berbeda. Ada yang didorong oleh rasa sakit yang hasilnya adalah melindungi diri. Ada yang karena prioritas hidup yang bikin terbatas. Dan ada juga yang sudah tidak menemukan kedamaian dari dalam. 3 pendorong, 3 kondisi psikologis, 3 hasil yang sangat berbeda. Nah, sebagai penutup pertanyaannya sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kamu tipe orang yang butuh perayaan dari luar untuk merasa berharga, atau jangan-jangan kamu sudah menemukan perayaan itu di dalam dirimu sendiri setiap hari? Amin.